Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat Indonesia. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Bandung merupakan kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan mencapai 15.051 jiwa per kilometer persegi. Terletak 140 km di sebelah tenggara Jakarta, Bandung merupakan kota terbesar di bagian selatan Pulau Jawa. Bandung merupakan bagian dari Cekungan Bandung atau Bandung Raya, kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Surabaya Metropolitan Area. Kota Bandung berbatasan langsung dengan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Di sisi barat dan utara, di sebelah timur dan selatan Bandung berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Kota ini tercatat dalam berbagai sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi, yaitu Institut Teknologi Bandung, lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti-kolonialisme. Berdasarkan survei majalah Time pada tahun 1990, kota ini terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dahulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga. Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduk aslinya sekaligus mayoritas penduduk kota Bandung adalah suku Sunda, sedangkan suku Jawa adalah merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini, dibandingkan dengan suku lainnya. Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan adanya sarana transportasi kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880, yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Karakteristik penduduk kota Bandung berdasarkan suku bangsa sangat beragam dan memengaruhi keberagaman adat istiadat kota Bandung. Sebagian besar penduduk kota ini adalah Sunda, diikuti oleh Jawa, kemudian Tionghoa, Batak, Minangkabau, dan suku lain. Secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian -768 mdpl, dengan titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1050 mdpl, dan di selatan merupakan terendah yaitu 675 mdpl. Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung Selatan sangat rentan banjir. Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman Kuartier dan mempunyai lapisan tanah aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol. Begitu juga pada kawasan di bagian tengah dan barat, sedangkan kawasan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Sementara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23,5 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan rata-ratanya 200,4 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari per bulan. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan, karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, Hera Wiranata Kusumah II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Ngabandung an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Ngabandung an artinya yaitu menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta, sedangkan indung berarti ibu atau bumi, disebut juga sebagai ibu pertiwi tempat banda berada. Dari bumilah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah banda indung, yaitu bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan. NU Ngabandung an, yang disebut sebagai Wasa atau Sang Hyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di ibu pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu, kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang yaitu merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuk
terbentuknya Danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya Danau Bandung. Sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini, air dari Danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sanghyang Tikoro. Daerah terakhir Danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksa. Kota Bandung mulai menjadi kota sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, melalui gubernur jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, yang mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pendirian dan peresmian Kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung pengganti Krapyak. Di kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi Kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status kota dari Gubernur Jenderal J.B. Van Heuts pada tanggal 1 April 1906. Dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar dan bertambah menjadi 8.000 hektar pada tahun 1949, yang sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini, pada masa Perang Kemerdekaan, yaitu pada 24 Maret 1946. Sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia di Jalan Asia Afrika, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika, yang kemudian diadakan kembali KTT Asia Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April, 24 April 2005, pada tanggal 24 April 2015. Konferensi Asia Afrika kembali diadakan di kota ini setelah tanggal 20 April hingga 23 April 2015 berlangsung di Jakarta. Kota Bandung berjarak sekitar 180 km dari Jakarta melalui Cianjur, Puncak dan Bogor. Saat ini dapat dicapai melalui jalan tol Cipularang, yang hanya berjarak sekitar 150 km, dengan waktu tempuh antara 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Untuk transportasi di dalam kota, masyarakat Bandung biasanya menggunakan angkutan kota atau yang lebih akrab disebut angkot. Selain itu, bus kota dan taksi juga menjadi alat transportasi di kota ini. Pada 24 September 2009, TMB Transmetro Bandung resmi beroperasi, meskipun sempat diprotes oleh sopir angkot setempat. TMB merupakan proyek pemerintah Kota Bandung dalam memberikan layanan transportasi massal dengan harga murah, fasilitas dan kenyamanan yang terjamin. Selain TMB, terdapat jenama bus rintisan BRT lainnya di Kota Bandung, yaitu Trans Bandung Raya yang dioperasikan Damri dan Trans Metro Pasundan. Trans Bandung Raya merupakan hasil penggantian armada lama bus kota yang dioperasikan Damri. Sementara itu, Trans Metro Pasundan diadakan melalui program By the Service berjenama Teman Bus. Saat ini TMP telah melayani 5 koridor. 3 diantaranya menggantikan ex-rute Damri, berbeda dengan TMB, Damri maupun Teman Bus TMP. Memiliki jangkauan tidak hanya di dalam kota Bandung, namun juga ke daerah penyangga di area Bandung Raya seperti Soreang, Jatinagor, dan Padalarang. Kota Bandung juga mempunyai 2 stasiun kereta api utama, yakni Stasiun Bandung dan Stasiun Kiara Condong. Selain kereta api lokal, Stasiun Bandung dipergunakan sebagai pemberhentian kereta api jarak jauh kelas eksekutif dan campuran. Sementara kereta api jarak jauh kelas ekonomi dilayani di Stasiun Kiara Condong. Selain kedua stasiun tersebut, terdapat 5 stasiun kereta api lain, seperti Gede Bage, Cimindi, Andir, Ciroyom dan Cikudapateu, dan terdapat 2 kereta api lokal yang melayani kota Bandung, yakni kereta api lokal Bandung Raya dan Garut Cibatuan. Kereta api lokal Bandung Raya dipergunakan untuk transportasi lintas Purwakarta, Padalarang, dan Cicalengka. Sementara itu Garut Cibatuan melayani penumpang dari Purwakarta hingga Garut. Selain kereta api lokal terdapat beberapa kereta api antar kota tujuan di Pulau Jawa. Kereta cepat Jakarta-Bandung juga sedang dibangun untuk menghubungkan kota Jakarta dan Bandung dan direncanakan selesai pada 2023. Meskipun tidak terdapat stasiun KCJB di wilayah kota Bandung, tetapi KCIC bekerja sama dengan KAI untuk menyediakan kereta api pengumpan. Kereta api penumpang tersebut rencananya akan melayani stasiun Padalarang sebagai hub kereta cepat dan stasiun Bandung, Bandar Udara Internasional Hussein Sastranegara di Andir melayani kota Bandung dan Bandung Raya keseluruhan. Dengannya Bandung terhubung dengan kota-kota lain di Indonesia yang ada di Jawa dan Sumatera hingga Sulawesi dan Bali. Sementara itu Bandung dihubungkan dengan rute luar negeri menuju Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand. Kapasitas terminal airport yang semula hanya dapat menampung 600.000 penumpang per tahun, kini dapat menampung hingga 3,4 juta penumpang per tahun yang terdiri dari terminal domestik dan terminal internasional.
Sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, Kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Pada awalnya Kota Bandung sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis. Sesuai dengan transformasi ekonomi kota pada umumnya, sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan ekonomi kota ini di samping terus berkembangnya sektor industri. Pada triwulan 2010, Kota Bandung dan sebagian besar kota lain di Jawa Barat mengalami kenaikan laju inflasi tahunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebagai faktor pendorong inflasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang berupa interaksi permintaan penawaran serta ekspektasi inflasi masyarakat. Walaupun secara keseluruhan laju inflasi pada Kota Bandung masih relatif terkendali, hal ini terutama disebabkan oleh deflasi pada kelompok sandang, yaitu penurunan harga emas perhiasan. Sebaliknya inflasi Kota Bandung mengalami tekanan yang berasal dari kelompok transportasi, yang dipicu oleh kenaikan harga BBM non-subsidi yang dipengaruhi oleh harga minyak bumi di pasar internasional. Karena keindahannya, Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris Van Java. Selain itu Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur Kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan Kota Bandung sebagai pilot proyek kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah DKI Jakarta, Surabaya dan Bandung, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa dan sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Secara geografis Kota Medan terletak pada 3 derajat 30 hingga 3 derajat 43 lintang utara dan 98 derajat 35 hingga 98 derajat 44 bujur timur. Untuk itu topografi Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 sampai 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan memiliki luas 265,10 km persegi atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa baik domestik maupun luar negeri. Posisi geografis Medan telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat kota. Secara administratif di sebelah utara Kota Medan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dan di sebelah timur, selatan dan barat Kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi. Sebuah kerajaan Melayu, bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909, dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Menurut Bappenas, Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya dan Makassar.
Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Medan berasal dari kata bahasa Tamil Maidan atau Maidanam, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu. Dalam Kamus Indonesia Karo 2002 yang ditulis Darwin Prince, kata Medan berarti menjadi sehat. Hari jadi kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Karena itu, wali kota membentuk panitia sejarah hari jadi kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Kota Madya Medan nomor 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat Dr. Andes Syawarkani membentuk panitia peneliti hari jadi kota Medan. Untuk mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi surat keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Kota Madya Medan nomor 618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang pembentukan panitia penyusun sejarah. Dengan ketuanya Profesor Mahadi SH, Sekretaris Syahrudin Siwan MA dan anggotanya Haji Muhammad Said, Dada Meurasa, Letkol, Nas Sebayang, Nasir Tim Sutanaga, M. Soli Lubis SH, DRS Payung Bangun MA dan R. Muslim Akbar. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A. Harahap bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590, secara resmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan. Dalam riwayat Hamparan Perak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus Sembiring Pelawi, tokoh masyarakat Karo sebagai orang yang pertama kali membuka desa yang diberi nama Medan. Namun, naskah asli riwayat Hamparan Perak yang tersimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi kerusuhan sosial, tepatnya tanggal 4 Maret 1946. Patimpus adalah anak Tuan Sirajahita, pemimpin Karo yang tinggal di Kampung Pekan. Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik. Antara tahun 1614 Masehi, ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun. Di kota Medan juga menjadi pusat Kesultanan Melayu Delhi, yang sebelumnya adalah Kerajaan Aru. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi. John Anderson, orang Eropa asal Inggris yang mengunjungi Delhi pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Raja Pulau Berayan. Sudah sejak beberapa tahun bermukim di sana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota dan tahun berikutnya menjadi ibu kota Karesidenan Sumatera Timur, sekaligus ibu kota Kesultanan Delhi. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan Kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan, tetapi setelah tahun 1880, perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1853, menjadi 26.510 hektar pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir 18 kali lipat. Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli kota, banyak yang tinggal di pinggiran kota seperti Belawan, Denai, dan Marelan.
Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75% dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Pemukiman orang Tionghoa dan Minangkabau sejalan dengan arah perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan, biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Kota Medan memiliki beragam etnis atau suku bangsa dengan mayoritas penduduk beretnis Batak, Jawa, Tionghoa dan Minangkabau, adapun etnis aslinya adalah Melayu dan suku Karo bagian Jahe atau pesisir. Keanekaragaman etnis di Medan terlihat dari jumlah masjid, gereja dan vihara Tionghoa yang banyak tersebar di seluruh kota. Daerah di sekitar Jalan Zainul Arifin dikenal sebagai Kampung Keling, yang merupakan daerah pemukiman orang keturunan India. Secara persentasi, kota Medan didominasi oleh suku bangsa Batak sebanyak 33,70%, kemudian suku Jawa sebanyak 33,03%, diikuti Tionghoa 10,65%, kemudian Minangkabau sebanyak 8,60%, Melayu 6,59%, Aceh 2,78%, Nia sebanyak 0,69%, dan suku lainnya 3,96%. Selain multi-etnis, kota Medan juga dikenal dengan kota yang beragam agama. Meskipun demikian, warga kota Medan tetap menjaga perdamaian dan kerukunan meskipun berbeda keyakinan. Berdasarkan data sensus kota Medan tahun 2018 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam 64,35%, kemudian Kristen Protestan 20,99%, Buddha 8,27%, Katolik 5,11%, Hindu 1,04% dan Konghucu 0,06%. Agama Islam terutama dipeluk oleh orang Melayu, pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, sebagian lagi orang Karo, Simalungun, Pakpak, dan Tionghoa. Beberapa masjid yang ada di kota Medan adalah Masjid Al-Osmani di Medan Labuhan, Masjid Raya Al-Masyun Medan, Masjid Agung Sumatera Utara Medan, Masjid Lamagang Bengkok Medan dan lainnya. Agama Kristen, Protestan dan Katolik terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias, dan sebagian suku Angkola dan Tionghoa, sedangkan Hindu, terutama dipeluk oleh orang Tamil atau suku India dan Bali. Berdasarkan klasifikasi iklim, Medan memiliki iklim hutan hujan tropis dengan musim kemarau yang tidak jelas. Medan memiliki bulan-bulan yang lebih basah dan kering, dengan bulan terkering di bulan Februari, rata-rata mengalami presipitasi. Sekitar sepertiga dari bulan terbasah di bulan Oktober. Suhu di kota ini rata-rata sekitar 27 derajat Celcius sepanjang tahun. Presipitasi tahunan di Medan yaitu sekitar 2.200 mm. Di bidang transportasi, kota Medan mempunyai jaringan transportasi kereta api yang menghubungkan Medan dengan Binjai, Stabat Tanjung Pura di sebelah barat, Belawan di utara, dan di timur Tebing Tinggi Siantar, Tebing Tinggi Kisaran dan Tanjung Balai Prapat. Jaringan transportasi Jalan Tol Belmera menghubungkan Medan dengan Belawan dan Tanjung Morawa. Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi dan Medan Binjai juga sudah selesai pembangunannya dan sudah beroperasi. Pada akhir tahun 2015, sistem bus rapid transit Trans Mebidang telah beroperasi di kota Medan, kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Pada November dalam tahun yang sama, transportasi dalam jaringan berbasis aplikasi mulai masuk dan beroperasi, yang diawali dengan ojek sepeda motor, dan diikuti kendaraan roda 4. Hal ini sempat mendapat berbagai protes dan pertentangan dari sejumlah pihak, termasuk pelaku moda transportasi angkutan kota atau angkot yang telah ada sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka transportasi ini menjadi salah satu pilihan alternatif yang paling diminati. Kehadiran teman bus di kota Medan menjadi layanan yang kelima dalam program By The Service. Angkutan bus rapid transit ini menjadi penunjang mobilisasi masyarakat kota Medan yang mencakup hingga ke wilayah Belawan, Pinang Baris, Amplas dan Tembung. Kota Medan juga memiliki pelabuhan Belawan yang terletak di bagian utara kota. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan Indonesia tersibuk di luar Pulau Jawa. Di pelabuhan ini terdapat juga kapal feri yang menghubungkan Belawan dengan Penang di Malaysia. Dan terdapat juga Bandara Internasional Kuala Namu yang berada di Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang menghubungkan Medan dan sekitarnya dengan kota seperti Bandung, Palembang, Jakarta, Surabaya serta Kuala Lumpur, Georgetown di Malaysia dan Singapura. Gelanggang olahraga yang terdapat di Medan antara lain Stadion Teladan, Stadion Kebun Bunga, dan Gor Angsapura, sedangkan lapangan untuk berolahraga adalah Lapangan Merdeka, Lapangan Persit Chandra Kirana, dan Lapangan Benteng.
Beberapa klub olahraga yang terdapat di Medan antara lain klub sepak bola PSMS Medan, Medan Jaya, Medan Chiefs, Bintang PSMS Medan dan Medan United, serta klub basket yaitu Angsa Pura Sania.